Baik, teman-teman, selamat pagi. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Teman-teman, kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Jadi, sebentar lagi kita sudah masuk ke ujian tengah semester. Nah, mungkin untuk mengawali perkuliahan pada minggu ke-6 ini akan saya informasikan untuk jadwal UTS ya, yang sudah resmi diinformasikan oleh Prodi. Jadi ini teman-teman bisa melihat, kita bisa melihat bersama-sama untuk jadwalnya. Ini yang ada di Zoom dan ada di Google Meet ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ini untuk yang Zoom sudah saya share, sudah muncul ya. Ini kalau yang Google Meet coba kita share screen dulu. Oke, ini yang sudah teman-teman sudah melihat ya, untuk apa namanya, yang saya share ini sudah muncul belum ya di Zoom maupun di Google Meet barangkali. Mungkin bisa mengkonfirmasi yang ada di Zoom atau di Google Meet, silahkan. Kalau misalkan belum muncul bisa disampaikan. Sepertinya sih sudah ya, sepertinya sudah. Oke, baik. Teman-teman di sini bisa teman-teman amati dari jadwal yang sudah diberikan. Ujian tengah semester itu akan dilakukan di tanggal 21 November ya. Jadi yang saya lingkari di sini tanggal 21 November dari Selasa. Teman-teman bisa lihat di sini di jam pertama, jam ke-1 ya, bukan jam 1. Jadi jam ke-1 mata kuliah Building Information Modeling. Kemudian em, coba kita search lagi ya, barangkali ada kelas yang lain. Sepertinya kok hanya kelas D dan C, jumlahnya 80 ya. Laptop C21, C22. Coba kita cari lagi, kita search barangkali ruangannya berbeda. Oke, kita search lagi berikutnya. Nah, ternyata di sini teman-teman ada juga di hari Selasa, di bawahnya itu ya. Teman-teman bisa lihat, saya mungkin scroll ke bawah. Building Information Modeling 10.20 untuk kelas H dan I. Jadi ini teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai keliru ya. Kita kelas apa sih? Saya masih ingat ya. Kita kelas apa? Coba tolong dicek ya. Pastikan disesuaikan dengan jadwal dan kelas. Ini kalau tidak salah yang di hari ini itu kelas B dan I ya. Nah, jadi kelas I ini informasinya adalah 10.20. Harinya tetap, harinya sama ya, harinya sama, Selasa 21 November, jamnya 10.20. Oke, perhatikan teman-teman. Ruangnya Labcom C21, C22, D21, D22. Oke, jangan sampai salah jam, jangan sampai salah jadwal. Oke, sekarang coba kita search lagi di bawahnya ya. Nah, ini ada lagi ya teman-teman, Building Information Modeling di jam ke-4. Harinya harinya masih sama, hari Selasa 21 November. Bedanya dia jam ke-4. Jam ke-4 untuk kelas KL. Kita tadi B dan I ya, jadi mungkin bukan B. Ya, kita search lagi, barangkali ada informasi yang untuk kelas B dan seterusnya. Kita search lagi. Nah, ini ada lagi teman-teman, kelas Building Information Modeling untuk kelas A dan B. Ini mungkin untuk kelasku semua nih, A dan B ya. Kemarin
Kelas A berarti harusnya saya informasikan juga nih. Oke, nih, jadi teman-teman, kelas A dan B, Building Information Modeling, UTS-nya di hari Rabu, ya, berbeda jadwal. Lalu pengumpulannya bagaimana Pak? Apakah mundur? Ya, pengumpulannya semua sama. Kita akan semua harinya sama. Oke, ini ruangannya di C21, D22. Jadi kalau ini ada A dan B, berarti yang kelas A itu yang C21, yang kelas B itu yang D22. Itu ya cara bacanya ya. Atau kamu kalau misalkan ragu, coba cek satu-satu aja. Jadi nanti jam kedua. Jam kedua itu jam berapa? Jam kedua itu, ntar kita lihat di bagian bawah, ada keterangan jam. Jam kedua itu adalah jam 9.20 sampai jam 11. Itu tolong diperhatikan ya teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di Google Meet, ada perbedaan jam, ada perbedaan jadwal. Tolong diikuti, jangan sampai keliru, jangan sampai kamu lupa kalau kelasnya itu misalkan kelas B, atau kelas C, atau kelas A, atau kelas apapun yang kamu ikuti ya, apa kuliah, Building Information Modeling. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait UTS, jadwal UTS-nya? Sudah pada paham ya? Saya kira ini mudah sih, mudah dipahami. Yang penting teliti. Karena teman-teman mungkin hanya sekedar search building information modeling, tapi lupa tidak baca kelasnya. Terus jadinya salah hari. Padahal harusnya besok. Salah gitu ya. Jadi tolong pastikan kamu ingat kelasnya apa, terus pastikan jamnya. Nah, jamnya. Karena tadi di depan ada yang tertulis 10.20 ya, bukan 9.20. Ini untuk kelas I berarti. Kelas I itu kelas itu kan itu ya. Kelas I, kelas I di sini itu eh, jam 10.20 ya. Jadi tidak mengikuti yang jam kedua. Kalau yang jam kedua tadi kan jam 09.20 ya, atau jam berapa tadi? Saya lupa juga. Benar juga. Ah, betul ya, jam kedua itu 9.20. Oke, itu. Jadi informasi ini yang perlu disampaikan. Ini sudah saya bagikan di WhatsApp group. Jadi tolong teman-teman dibuka, di-download, dibaca, diteliti, jangan sampai gitu ya. Em, Apalagi ya, ruangnya juga. Ruangnya berarti ini HI, platform C21, C22, D21, D22. Berarti ini di antara ini ya, D21, D22 untuk yang kelas I. Oke, terus teknis untuk UTS-nya ketika hari H itu bagaimana Pak? Apakah datang aja lalu apa yang harus dilakukan gitu kan? Teman-teman harus pertama membawa kartu ujian. Ini harus disiapkan kartu ujian. Sifatnya wajib dibawa print out-nya. Print out-nya dibawa, kemudian nanti ditunjukkan ke pengawas. Pengawasnya bukan dari Asdos, jadi kamu nggak bisa eh, apa namanya harga teman ya, ini sudah nggak bisa lagi ini karena pengawasnya dari Depo, tidak bisa dinego. Kalau terlambat jadi tinggal gitu. Nah, terlambatnya itu bagaimana dikatakan terlambat? Karena ini hanya presensi, teman-teman tidak mengerjakan ujian di kelas. Presensi itu dilakukan kurang lebih hanya 10 menit sejak dimulainya ujian. Jadi tolong diperhatikan. Pak, saya kan ujiannya dari jam 9.20 sampai jam 12. Kenapa saya datang jam 12 kurang 10 menit sudah nggak bisa presensi? Ya benar sih itu memang masih waktunya ujian, tapi presensi itu hanya 10 menit di awal ujian. 10 sampai 15 menit, jadi nggak lama. Jadi tolong datang di awal waktu. Kalau bisa juga datangnya sebelum waktu ujian, jadi sudah siap tinggal presensi. Karena ini hanya presensi ya, guys. Jadi gampang. Ini cuma tinggal
datang awal aja. Karena sebelumnya di hari sebelumnya teman-teman sudah mengumpulkan, sudah mengerjakan. Ya, tolong diperhatikan. Karena kalau nanti kemudian, Pak, saya ngerjain tapi nggak sempat presensi, lalu bagaimana? Karena itu nanti dianggap tidak mengikuti UTS. Kan sayang ya. Jadi teman-teman, tolong dipersiapkan karena waktunya masih 10 hari lagi nih. Tolong dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa, jangan sampai ya kurang lebih 10 sampai 11 hari lagi ini ya. Kesehatannya, stamina-nya. Kadang-kadang itu kemudian karena sistem kebut semalam baru mengumpulkan tadi malam lembur terus ketiduran Pak. Itu sering banget tuh alasannya kayak gitu ya. Saya juga sudah memberikan waktu mengerjakan tugas UTS take home ini dari minggu ke 5, minggu ke yang keempat, minggu kelima. Artinya kan sebenarnya waktunya sudah 3 minggu, 2 sampai 3 minggu itu sudah sangat cukup sekali untuk mengerjakan tugas UTS. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, dimanfaatkan ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini informasi yang harus teman-teman perhatikan. Lalu kalau kemudian nanti terlambat, tidak ternyata pengawasnya sudah keluar dari ruang ujian atau tidak sempat datang ke kelas, artinya UTS-nya tidak bisa saya nilai karena uh, harus terpenuhi dua ketentuan tadi ya, mengumpulkan di submit secara online dan juga datang ke kampus untuk presentasi. Apakah bisa diwakilkan, Pak? Ini juga kadang terus muncul pertanyaan, Pak. Kebetulan di hari itu tuh saya sudah merencanakan untuk nggak datang ke kampus, gitu misalnya. Apakah bisa diwakilkan selama selama tidak apa, genting ya, urgensinya itu tidak uh, harus meninggalkan kegiatan ini ya sebaiknya datang ke kampus karena ini UTS satu kali dalam apa namanya sepanjang perkuliahan. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik ya. Kalau seandainya ada sesuatu hal yang membuat kalian memang tidak bisa benar-benar datang ke kampus, tolong di, tolong persiapkan namanya apa namanya surat wewenang atau apa sih namanya yang menunjukkan kamu itu menunjuk siapa eh, temanmu atau A, B, C gitu untuk mewakilkan kamu untuk datang ke kampus untuk presentasi. Itu pun juga nanti harus disampaikan ke pengawas. Pengawas juga harus mengetahui bahwa memang ini ada problem, ada persoalan yang tidak bisa ditinggal, yang kemudian mengharuskan diwakilkan. Perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Karena ini cuma sebentar ya, sempetin ya. Terus habis itu pulang lagi baru melakukan hal yang tadi yang akan dikerjakan. Barangkali kan besok minggu depan mau lamaran kan saya nggak tahu juga. Pak, saya tuh sudah merencanakan besok tanggal 21 mau lamaran, Pak. Lamaran. Pas banget, Pak, jamnya dengan jam UTS, Pak. Itu kan ya, pas boleh buat ya, diwakilkan. Itu loh. Barangkali biasanya kan saya nggak tahu ada yang merencanakan itu. Atau mungkin ada yang luar kota itu mau mendatangi nikahan kakak. Kakaknya nikah atau ya ya misalnya. Itu ya teman-teman ya tolong diperhatikan. Intinya ini jangan sampai terlewat. Berikutnya informasi yang berikutnya adalah em, kalau tadi UTS sudah substansi berikutnya kan soalnya udah ya kemarin sudah saya bagikan sudah saya ini juga apa namanya saya sampaikan ke kalian dengan salah potongan. Nah hari ini saya ingin melihat progres teman-teman ya terutama yang mengerjakan UTS ini. Saya pengen tahu nih sampai mana mengerjakan, kemudian kita diskusi aja deh, diskusi kesulitannya apa dan sebagainya. Iya. Nah, tapi mungkin sebelumnya saya mau menunjukkan dulu untuk eh, apa namanya gambar atau produk yang sudah teman-teman kumpulkan di e-learning ya.
saya ingin lihat, mungkin saya stop share dulu. Oke, jadi saya mau membuka e-learning terlebih dahulu. Saya ingin melihat progres yang teman-teman kumpulkan. Jadi kemudian saya coba panggil dari yang ada di e-learning itu sudah. Oke, ini sudah muncul belum ya yang saya share? Nah, ini saya sedang share e-learning ya. Saya coba lihat, eh, sebenarnya kemarin minggu 5 itu tidak ada assignment. Nah, saya mau lihat sebenarnya yang teman-teman lakukan itu apa gitu. Karena karena kalau nggak dikasih assignment tuh kemudian pada ngerjain apa enggak gitu. Ya ini ya kan 32 orang yang sudah mengumpulkan, kemudian kalau di kelas C itu di minggu keempat itu ada 36 orang. Ini saya ingin lihat nih ya yang teman-teman yang apa namanya mengerjakan progres sampai mana, sedang kesulitan apa, sampaikan aja ya. Jadi kamu sampaikan aja sekarang, mungkin share screen aja sekalian biar bisa kita lihat untuk apa namanya progresnya. Nah, coba saya mau apa namanya konfirmasi konfirmasi untuk cross check nih dengan yang ada di Zoom dan ada di Google Meet. Ini ada siapa aja nih ya. Oke, ini ada yang kebetulan namanya juga belum diubah, ya, tapi ya nggak masalah. Nanti coba saya panggil. Ada, coba ya ini saya, atau mungkin siapa yang ingin mau coba sharing progresnya ya. Ada di Zoom, ada di Google Meet, silahkan. Ya, kalau saya baca namanya ada Enrico, ada apa, Garis, Titik, Ridwan Hidayat, Iqbal, Dendi, Ahmad Ghazi, Rizka Novita, Rafa Perdana, apa nih? Ada Al Jaber, M. Ilyas, Rian, Salma, Febian, Mbak Prirahayu, Andika Cahya, Asus, Julius, Zolan Bintang. Nah, tuh. Yuk, siapa nih? Kalau di Google Meet itu ada Mas Adin atau Mbak Adin ya, itu kurang tahu. Adin Adeskan, Rizky, Ega, Pratama, Irma, Noviani, Putri, Prabowo, dan nah, yuk, siapa nih yang mau mencoba menunjukkan progresnya? Kalau progres itu artinya apa sih? Progres itu ya belum selesai ya. Kalau artinya kalau progres itu belum selesai. Jadi kalau Pak, tapi saya belum selesai. Iya, memang itulah namanya progres. Sudah selesai itu berarti final. Itu ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang sedang kamu kerjakan, kamu tunjukkan. Oke, yuk, siapa dulu nih? Boleh nih, satu, dua orang, atau sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 4. Yang ada angka 4 di NPM-nya. Ini ada nih, 224 tuh. Kebetulan ada angka 4-nya ya. Eh, Rafa Perdana ini Mas atau Mbak ya? Ya Pak, Mas. Oh Mas Rafa. Panggilannya Mas Rafa, Mas Perdana. Rafa Pak. Mas Rafa. Oke, Mas Rafa itu berarti mengerjakan acuan gambar yang genap ya berarti ya? Ya Pak. Nah, oke deh. Yuk coba kita coba Mas Rafa Perdana tunjukkan share share progresnya. Ya Pak. Eh, Sudah lihat belum Pak? oh, oke, sudah muncul ini, Mas. Ya. Oh ini ya. Ini gambar apa nih, Mas? Ini gambar tambah Pak. Oke. Baik, tampak ya.
Ini udah mulai terlihat ya, udah 3D-nya udah kelihatan. Terus mungkin bisa dari denah lantai satu mungkin, denah lantai satu. Nah, Ini Pak, cuman oh, tangganya belum tak buat Pak. oh nggak masalah, nggak masalah. Tangganya itu di mana sih? Sebelah mana sih? Nantinya harusnya. Gimana Pak? Kalau posisi tangganya itu di mana? Kalau menurut Di sebelah sini Pak. panduan. Oh, oke, oke, oke. Oke, betul. Tangga ya, yang kemarin ada, kalau nggak salah itu ada dua bordes ya, bordesnya ya. Kedua, Iya, apa sih, dua bidang datar. Apa ada kendala di pembuatan tangga atau ada memang kendala belum tak apa? buat sih Pak. Oh, memang belum dibuat aja ya, tapi Iya, nggak ada problem ya. iya, Aman ya. aman Pak. Oke, oke, bagus ini kalau saya lihat sekilas dari produk yang Mas Rafa ya, namanya Mas panggilannya ya. Iya. Mas Rafa ini cukup lengkap. Teman-teman bisa lihat juga di situ sudah lengkap dengan komponen-komponen family seperti furniture. Itu malah keren sekali menurut saya. Itu Mas Rafa ini kalau boleh tahu cari komponen-komponen family-nya di mana nih biar teman-teman juga Saya cari di YouTube Pak. tertarik. Oh, jadi pertama cari referensi di YouTube, kemudian ini ya download download furniture-nya itu di mana website apa gitu ada nggak? Itu dia Kemarin 2D atau lupa Pak, itu 3D gitu. banyak banget kok komponennya, hampir ratusan saya download. Oh, dia ini langsung library gitu toh, langsung banyak banget Iya, gitu. Gitu. Apa boleh nanti di share ke teman-teman untuk apa misalkan referensi atau gimana gitu? iya boleh Pak. Nanti Di, boleh cari ya? lagi nih. Nah, nah, boleh boleh. Tapi ini kalau boleh tahu ini 2D atau sudah langsung 3D gitu bentuk komponen family-nya yang furniture itu, Langsung mobil 3D Pak. furniture. Wah, langsung 3D wah. Jadi sekalian Iya. itu nanti bisa jadi gambar perspektif interior ya, udah jadi ya kalau udah jadi furniture-nya ya. Oke, oke. Keren keren Mas. Itu banyak yang kamu scaling ulang gitu nggak? Karena kan kadang-kadang kalau komponen-komponen family yang kita download itu kadang-kadang kan scale-nya nggak cocok dengan meter misalnya dia bentuknya inti gitu. Oh, paling Itu itu Pak, apa vegetasinya Pak. oh vegetasi juga ya. Oke. Iya, kalau untuk interiornya itu rata-rata ukurannya sesuai Pak. Oh oke aman ya. Nah itu tuh terus juga kadang-kadang kalau cari komponen di internet itu memang tersedia, cuman kemudian kita perlu modifikasi ukuran skala dan sebagainya. Memang kayaknya banyak kan nanti di situ kegiatannya. Oke, itu menarik Mas. Mas Rafa juga sudah berhasil membuat jenis-jenis pintunya. Itu kalau boleh tahu Mas Rafa coba eh, yang pintu pagar itu menarik sekali ya. Itu kalau Mas Rafa buat itu yang Mas Rafa buat 3D atau 2D gitu kan? Yang Yang mana Pak? pintu garasi mobil eh, yang yang ini nih, tadi yang di bagian pintu garasi. Ini 3D Nah, Pak, ini kayak railing. oh ya, folding door gitu ya. Iya, Keren, 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 Mas. Kalau boleh tahu itu Mas Rafa, referensinya dari library atau mengembangkan apa bagaimana ceritanya itu? Modifikasi kah atau enggak bagaimana? sih Pak, cuman sedapatnya kan saya lihat contoh itu mungkin pintunya Hmm. enggak ada yang sama kayak di contoh, jadi Hmm. saya ambil aja kayak gitu. Oh, tapi sudah menemukan ya komponen di apa? Download itu ya. Iya, Oh iya. Iya. Boleh nanti juga di share ke teman-teman deh ya. iya Apa Pak. referensinya, kata kuncinya tuh di mana sih? Kalau saya tuh kemarin menemukan websitenya namanya BIM Object atau apa ya namanya ya. Itu di situ komponen-komponen gitu. Eh, bisa dari furniture, kendaraan, pintu juga, cuman belum nemu tuh yang kayak folding door gitu. Tuh. Oke, bagus bagus Mas. Coba balik lagi ke dengan lantai satu, dengan lantai apa ke Gimana Pak? apa nih? Coba kembali ke dengan lantai satu coba. Heeh. Nah, oke. Elevasi juga sudah Mas Mas Rafa buat ya. Jadi ada elevasi, ada nama ruang, ada
dimensi ya, dan terlihat ini juga arsirannya Mbak diperlihatkan Mas. Coba agak di zoom bagian arsiran. Oh sudah ada ya, jadi Ada, Pak. sudah sangat baik sekali nih Mas. Apa arsirannya untuk dindingnya sudah terlihat. Terus untuk transram mungkin ada nggak di kamar mandi? Oke, oke sudah muncul ya. Oke, baik sekali nih teman-teman, kita bisa lihat nih, Mas Rafa. Kalau boleh tahu nih Mas Rafa mengerjakannya berapa lama? Setiap hari buka Revit kah atau di luang-luang waktu aja atau gimana? Untuk bisa sampai ke Gimana, progres Pak? ini gitu. Untuk Gimana, bisa Pak? sampai untuk bisa mengerjakan progres Revit yang seperti ini, Mas Rafa itu mengerjakannya mengalokasikan waktunya berapa lama dalam satu hari atau buka Revitnya berapa kali Ini sehari berapa ini setiap Jumat malam, Pak. oh jadi jadwal setiap hari Jumat Ya, malam buka Revit bagus bagus ya, karena yang hari-hari kan nggak ngerjain stupa, Pak. Kan jadi hmm. Jumat malam masih. Oke. Oke, bagus ini jadi teratur ya Mas Rafa tiap Jumat malam dan apa hasilnya menurut saya bagus. Oke, coba berlanjut ke gambar yang lainnya mungkin Mas. Zona lantai dua. Oke, yang kedua nanti mungkin dikembangkan tinggal melanjutkan nama-nama ruang gitu ya. Tapi juga sudah jadi itu apa furniturnya juga sudah ada ya. Oke, ada lagi yang sudah dikerjakan Mas selain denah, kemudian apa tadi Belum, Pak. Baru ini, lagi. Pak. Oke, berarti mungkin tahapan berikutnya ke tampak tadi sebenarnya juga sudah selesai ya berarti ya. Tinggal Tamak sudah. tampak juga sudah ya tampak depan ya. Oke, nanti mungkin potongan berarti ya. Atap juga sudah Ya, potongan. Oke, oh ya sama tangga tadi. Ya, oke. Oke, bagus Mas Rafa di apa lanjutkan ya disempurnakan ya di apa namanya dimaksimalkan. Kalau tertarik kalian ke render coba deh, render kalian. Jadi eh, apa di dikembangkan semaksimal mungkin ya. ya, Pak. Oke ya, oke terima kasih Mas Rafa sudah menyampaikan progresnya. Boleh boleh Ya, di Pak. Sama-sama. stop share. Tadi Mas Rafa tadi NPM-nya genap ya, 224 ya. Jadi kalau yang genap udah, berarti kita coba yang ganjil deh, yang menggambar produk ganjil nih. Apakah ada yang mau share progresnya, ada kesulitan apa? Sebelum ganti ke yang ganjil tadi Mas Rafa ada kesulitan apa Mas? Barangkali nggak ada kendala apa gitu. Kesulitan cuman itu, Pak. Paling kemarin tangga sih. Tangga ya. Oh ya. Ya. Oke. Oke Mas Rafa. Oke. Baik, baik. Oke, yang ganjil yuk kalau kita lihat di Zoom itu yang ganjil ya. Yang ganjil itu ada Mas Iqbal Taufikul Hakim ya, 037. Terus ada Mas Dendi 091 ya ganjil. Ada Rizka Novita, ada siapa lagi ya? Salma. Ya, kayaknya itu yang kalau di Zoom. Kalau di Google Meet itu ada, oh, nggak ada NPM-nya, jadi saya nggak tahu. Oke, ya, yang ada di Zoom, yuk siapa yang mau share? Mungkin siapa? Mas atau Mbak nih? Mas, Mas kayaknya, Mas Iqbal ya. Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Apakah ada di Zoom? Mas Iqbal ya, Mas Iqbal Taufikul Hakim mungkin ada ada di Zoom, mungkin bisa sharing progresnya untuk progres UTS-nya. Ada, nggak ada Mas Iqbal? Atau mungkin siapa nih? 031 itu ganjil juga tuh. Mas Enrico. Mas Enrico. Halo Mas Enrico.
Enrico, ini ganjil ya, berarti kan mengerjakan produk ganjil ya. Iya, Pak. Oke, boleh coba ditunjukkan ini progresnya seperti apa gitu, Iya, bentar. yang sedang dikerjakan, yang oke, ini Udah kelihatan, sudah Pak? muncul Mas di tempatku. Ini Revit ya, betul. Iya. Boleh diceritakan ini gambar apa nih Mas? Ini Dena, Pak. Dena lantai satu. Oh, oke oke. Jangan sampai satu ya. Oke, Iya. oke, bagus. Sudah ukurannya sudah terlihat, juga ada nama ruang, sudah ada pola langkah, sudah bahkan ada warna-warna ruang juga. Oke, mungkin ada kendala apa nih, atau ada kesulitan apa nih di gambar denah ini nih, Mas Eh, Enrico? Kalau di Dena belum ada sih, Pak. Kalau di Dena. Oke, 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 baik, baik. Oke, berikutnya ada progres yang lainnya mungkin yang sudah dikerjakan. Oh, tampaknya, Pak, yang masih kurang. Oh iya, ya. Untuk ini denah lantai Oh, dua, Dena lantai dua juga belum kurang penamaan sama oh nama notasi. ruang ya. Iya. Oke, oke, nama ruang, notasi ya, notasi gitu-gitu ya. Nanti berikutnya ada lagi yang tapi apa 3D tadi sudah terlihat tadi kayaknya. Masih belum, fasadnya belum, Pak. Oh, oke, 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 sambil dikerjakan ya. Itu juga sudah terlihat ada pintu, ada jendela untuk lantai satu ya. Lantai Iya, dua berarti ya, lantai dua pintu jendela ya. iya, lantai duanya belum pintu jendelanya. Oke, apa ada kesulitan, Mas? Apa nih? Ada problem apa? eh Mungkin kayak ininya sih, Pak. Enggak ding. Hmm? Nganunya mungkin. Itu buat fasadnya, Pak, mungkin, Pak, nanti. Fasad ya? Iya. Oh iya iya. Oh iya kan ada fasad kayak dinding yang melayang di Iya, yang melayang lantai gitu. dua gitu-gitu ya. Oh iya. Oke, Mas. Apalagi yang sedang dikerjakan? Mungkin ini. Terus ini yang potongannya, tangganya Hmm? terlihat, Pak. Oh, oke. Oh iya, itu tangganya udah bikin dulu, Mas. Mas Enrico ya. Itu Iya. sudah tetangganya, sip, sudah terlihat tetangganya. Tinggal bagus ini sudah mulai ngerjakan potongan, sudah kelihatan ada lantainya, dinding. Mungkin nanti dikembangkan lagi itu Iya. kearsirannya gitu ya, arsiran. Pondasinya Kalau belum, Pak. untuk fondasi, oh ya nanti mungkin coba kita bahas deh kalau bikin fondasi ya. Ini apa namanya untuk arsiran-arsiran udah ya? Arsiran tadi coba ke Dinah tadi. Arsiran apa namanya kayak terasram, Enggak, Pak. dinding itu ya, aman ya? Oke, oke, bagus. Tinggal sebenarnya nanti kalau bikin potongan udah jadi tuh tinggal motong kamar mandi terus kelihatan terasram. Oke, Mas, Mas Rafa kok Mas Rafa, Mas apa? Mas Enrico di ini ya, dilanjutkan ya. Iya, Pak. Tadi Mas Enrico, Mas Rafa kayaknya akan sharing komponen-komponen furniture tuh. Kalau tertarik mau menambahkan itu bisa tanya-tanya Mas Rafa atau mungkin nanti Mas Rafa share saja di grup biar bisa atau dipakai ke teman-teman yang lain juga. Gitu. Oke, oke, sip, sip, Mas Ya, Pak. Enrico. Saya Oke, stop ya, Pak. terima kasih ya. Ya, ya, oke, terima kasih Mas. Dan untuk progresnya ya. Oke, oh, sudah ada dua orang yang saya lihat nih. Mungkin saya pengen untuk memantapkan rasa penasaran saya nih. Pengen lihat lagi ya, biar orang lagi, biar yakin kalau eh, teman-teman ini udah progresnya udah oke gitu. Saya lihat dari dua orang itu tadi saya lihat sudah terlihat sangat baik progresnya, sudah sangat apa namanya eh, ada kemajuan gitu dari yang sebelum-sebelumnya ya, dari mengenal Revit sampai kemudian sekarang bisa sampai bikin tangga, bikin memasukkan komponen lah, bikin pintu, modifikasi pintu jendela. Ayo, mungkin kembali ke tadi awalnya kan tadi
genap, ganjil, jadi sekarang genap lagi ya, coba ya. Ada Mas Ridwan Hidayat, kalau yang genap saya lihat di Zoom. Ada Mas Ahmad Gazi, ada tadi Rafa Perdana sudah, Al Jaber, ada M Ilyas. M Ilyasnya dua, dua orang. Terus Rian Effendi, yang mana nih? Coba deh, ini saya random aja deh. Yang namanya Mas Mas atau Mbak nih? Mas Al Jaber ya? Mas Al Jaber bener ya? Atau enggak di Zoom? Iya, Pak. Mas Al Jaber. Halo Mas Al Jaber. Panggilannya Mas Al Jaber nih Mas. Iya, Pak. Betul, Pak. Oh, orang tuanya Mas Al Jaber itu ini suka matematika gitu. Iya, Pak. Bapak saya orang Oh, matematika. wih, keren 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 Mas. Nah, nama adalah Tuhan, jadi Mas Al Jaber ini didoakan akan jadi apa, menguasai Al Jaber atau keren keren. Mas Al Jaber. Panggilannya Mas Al Jaber. Wih, siap. Mas Al Jaber boleh ditunjukkan ini ya apa progres UTS ya, UTS untuk genap berarti ya, gambar genap. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak ya. Oke, silahkan silahkan. Sudah, Pak. Sudah muncul sudah. Sudah, Pak. Oke, Baru oke. seperti ini, Ini Pak, kemarin, Pak. ini gambar apa? Denah ya, Iya, Pak. denah ya. Oke, baik baik. Kalau boleh tahu problem atau kendala apa nih yang dialami Mas Al Jaber Problem ini? problemnya ada beberapa krek-krekan yang nggak ini ya, Pak, nggak keluar jadinya nggak semuanya ada gitu Oh, loh, Pak. oh di softwarenya ini ya Iya, apa Pak. Jadi namanya? ya jadinya saya buat seadanya yang penting bisa dibaca dulu. Oke oke, ya ya ya. Kalau em, software ini softwarenya pakai Revit berapa Mas versinya? 2017, Pak. 2017. Oh ya 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 Iya. ya 2017. Eh kalau cracknya itu kemarin saya kasih ini Mas Aljabar itu kelas B atau kelas I? Pas B, Pak. Kelas B itu yang asdosnya Mas Taufik bukan? Iya, Pak. Nah kemarin atau nanti saya kasih apa informasi cracknya ke Mas Taufik biar nanti Mas Taufik bisa bantu teman-teman. Mas Taufik join di Zoom nggak ya? Atau nanti deh saya informasikan di WhatsApp grup. Baik, Pak. Oke, apalagi selain itu ada lagi nggak kendala-kendala apa, problem apa yang em, Mung- di Mungkin itu aja sih, Pak. Jadinya kerjaannya jadi belum maksimal, Pak. Nanti saya mau coba kerek hmm, ulang mau coba yang Revit-nya 2020 aja. oke 2020 ya. Selama Iya, Pak. device-nya spesifikasinya memadai itu ya 2020 sih mungkin paling optimal ya. Karena kalau 2017 itu gini-gini, kalau Revit itu beda versi itu tidak bisa dibuka ya. Jadi harus harus versi di atasnya atau sama paling. Nah, kebanyakan itu komponen-komponen tadi yang mungkin di share, yang di internet, yang apa yang tersedia di internet, yang bisa di-download itu kadang-kadang tidak menyertakan versi 2017. Jadi kayak agak kesulitan aja kalau untuk cari-cari komponen gitu ya, yang seperti yang sudah ditunjukkan sama Mas Rafa tadi ya. Nanti Mas Rafa nanti juga bisa sharing itu ada nggak yang versi 2017? Kalau ada bisa dipakai ya. Karena tidak kompatibel, harus harus versinya harus sama atau di atas. Lebih bagus lagi memang teman-teman menggunakan Revit yang versi yang paling baru itu otomatis teman-teman pasti bisa buka bisa pakai download komponen yang ada di internet karena orang-orang kan biasanya pakai versi yang lebih baru. Itu sih Mas. Mungkin kendalanya di eh, salah satu kendala kalau menggunakan Revit yang versinya ini nggak lama juga loh sebenarnya 2017 itu udah masih tergolong baru juga cuma
Revit itu cepat sekali ya untuk mengeluarkan versinya. Bahkan sekarang versi 2024 itu juga udah ada. Itu cepat banget. Tiap tahun mengeluarkan versi yang baru. Jadi itu terakhir tuh kan urutannya 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, sekarang 2024. Gitu. Jadi ya memang kalau software itu memang itu ya banyak sekali cepat sekali perubahannya dan sebenarnya secara fitur, secara pemakaian ya sama aja sih, nggak jauh berbeda. Cuman kan biar biar update gitu. Ya, itu teman-teman. Terus untuk lantai yang lain, lantai dua mungkin sudah mulai nyicil apa nih? Lantai dua, lantai Baru kayak gini Pak kemarin Pak. ini ya. Tapi sudah Ya, bikin dindingnya, sudah bikin lantainya, ya, sudah kelihatan nama ruangnya. Sudah. Untuk ininya, untuk apa namanya, arsirannya gimana? Udah dicicil atau belum? artisannya aman Pak. Gitu. Aman Artisannya ya? kelihatan Pak. Aman Pak. Oh ya, oke oke. Juga Untuk kelihatan. yang terasram gitu-gitu juga udah ya. Sudah Pak. Oke, berarti kayaknya untuk masalah arsiran, saya lihat tiga orang sudah clear semua ya, sudah melewati ya. Jadi, mungkin tadi kayak tetangga, ada fasad dari dinding-dinding yang posisinya itu tidak menonjol ke sana. Itu ya, jadi ya, model yang itu. Oke, apalagi yang sudah dikerjakan selain itu, Mas, mungkin bisa ditunjukkan untuk Baru apa gimana Pak? gubahan yang 3D-nya gitu, atapnya gitu. 3D-nya baru kayak gini Pak kemarin Pak. Oh, oke oke. Ini sudah kelihatan atapnya juga ya, sudah kelihatan dinding bagian samping juga ya. Tinggal tinggal nanti coba dicek ke apa, kesesuaian dengan gambar. Ini tadi genap atau ganjil ya? Kenapa saya Pak? Genap ya. Ini coba Ya Pak. dicek dengan contoh 3D-nya gitu. Barangkali apa apa ada yang harus ditambah kayak misal ada fasadnya tadi kayak yang gambar ganjil tadi kan ada kayak fasadnya. Kalau yang genap kayak gimana ya? Saya juga belum 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 hafal juga nih yang genap. Itu terus apa lagi ya? Pintu jendela udah ya mungkin ya komponen-komponen tadi ya. Mobil, tanaman gitu. Oke, dilanjutkan Mas Aljabar. Baik Pak. Eh, Terima kasih. ya, oke, Aljabar. Oke, baik kalau gitu boleh di stop share untuk berikutnya. Coba saya pengen lihat nih yang terakhir nih yang tadi kan udah genap, ganjil genap, sekarang ganjil ya. Biar pas dua orang. Ada Mas Enrico tadi kayaknya belum Mas Enrico tadi sudah ya. Enrico tadi kan ganjil. Mas Dendi nih, Mas Dendi. Yang 091 berarti ganjil ya, betul ya. Mas Dendi ada di Zoom nggak nih? Ya Pak, Halo Mas Dendi. keren banget. Iya. Ya gimana apa boleh ditunjukkan ini progres gambar UTS-nya sampai mana gitu. Problem apa juga kendalanya. Tapi udah jadi dan. Bentar Pak. Boleh. Wih, keren gitu. Rumah pertama aku coba. Apa tuh kisi-kisi? Ini sih Pak. Hah? Sama ini. Oke. Nah, oke sudah muncul ini Mas. Ada Ada kisi-kisinya. Kayak bisa buat ini. Aku juga ada ini. oke, boleh diceritain ini gambar apa Aku di Mas? situ juga sih. Ini kisi-kisi ini. Ah, headset murah. Hah? Headsetmu. Headsetku. Nah, Ini ya. gimana Pak? Ini gambar Dena ya. Dena lantai Lantai satu Pak. lantai Sama buat satu aku ya. gimana? Kurang tahu sih kan. Oke. Terus udah saya lihat sudah ada furniturnya juga bagus. Ada nama ruang, ada Sih. tanaman, ada warna-warna bagus ini Mas. Mas Dendi ya. Dendi. Ada kendala apa di gambar denah lantai satu ini? Kesulitan apa gitu? Belum ada sih Pak. Belum ada ya. Oke, baik dilanjutkan. Arsiran udah ya? Arsiran. Arsiran udah Pak.
Oh ya, oke. Oke. Sip, sip. Udah kelihatan ada rastram, ada dinding, dan sebagainya. Ada furniture. Kalau ini furniturnya download dari mana nih Mas? Atau referensi dari mana nih? Ini download dari Google sih, Pak. Hmm, hmm, hmm. Boleh coba nanti di sharing ke teman-teman linknya biar teman-teman juga apa Ya, Pak. sama kayak Mas Rafa tadi mungkin. Ya, Ini Pak. 3D atau 2D untuk furniturnya? Ini udah 3D furniturnya, Pak. Udah 3D ya. Oke. Hmm. Karena kan kadang-kadang itu apa baru berupa tampilan 2D gitu. Eh, Masih plan aja. Itu ya nggak apa-apa sih. Karena kan kan kita nggak ada tagihan untuk bikin perspektif ya. Sementara ya perspektif interior kan belum ada ya. Cuman kan nanti ke depan pasti akan diminta juga. Jadi ya lebih jelas dari sekarang cari komponennya. Oke, bagus, Mas. Untuk tangga juga udah ya tangga ya. Udah, Pak. Oke, bagus, tangga udah terancam. Oke. Untuk lantai dua, Ini, Pak, lantai duanya, Pak. lantai dua juga sudah ke furniturnya ya. Oke, tinggal nanti dikembangkan lagi itu ada di ruang keluarga itu kayak masih kosong tuh kan. Ya, Pak. Nanti mungkin ditambahin apa gitu. Oke, keren Mas untuk progres denahnya. Mungkin ada gambar-gambar yang sudah dikerjakan yang lain selain denah. Tampak mungkin boleh. Tampak atau apa yang dikerjakan. 3D. Oke. Ini tampaknya. Oke, ini sudah kelihatan tampaknya ya. Tampak depan, tampak belakang. Oke, sudah kelihatan fasadnya juga, sudah kelihatan pintu jendelanya, sudah kelihatan railingnya juga, sudah dikembangkan dengan baik. Nih Mas Dendi, atapnya juga udah ya. Oke, baik. Untuk gambar yang lain mungkin ada, Mas, gambar-gambar yang lain barangkali. Ini juga sudah Kemarin. dimasukkan ke top ya berarti ya. Udah, Pak. Oh ya bagus bagus. Jadi ini teman-teman menurut saya juga baik ya dilakukan dari sekarang memasukkan ke dalam kop kan di UTS itu kan juga diminta ya untuk dimasukkan ke dalam kop ukurannya A3 ya A3 dengan landscape apa namanya format landscape kop samping kanan A3 ini bagus Mas Dendi sudah nyicil masukkan ke kop. Apalagi Mas yang sudah dikerjakan Mas Dendi sampah sudah lunas sudah Potongan juga udah sih, Pak. potongan sudah udah oh ya berarti udah Udah. selesai Mas Dendi. Tinggal nambahin furnitur ya, Pak. Ya boleh dilengkapi furniture boleh. Oke. Oh ya ini sudah selesai nih ada potongan sudah terlihat ada em, oh, nanti coba saya bantu tunjukkan tambahan cara menambahkan informasi untuk gambar-gambar potongan. Nah, misalkan nanti ada elevasi, ada ruang gitu-gitu. Bagus Mas, ini sudah kelihatan. Nanti mungkin juga ada key plan gitu-gitu ya. Kita bisa nanti bikin key plan untuk gambar potongan. Oke, ada lagi mungkin Mas untuk yang itu kalau boleh ditunjukkan untuk pondasi apakah dua dimensi atau sudah Mas dan dibuat secara tiga dimensi Ya, untuk 3 dimensi, Pak. strukturnya? Oh, udah langsung tiga dimensi ya. Hmm. Bagus. Jadi sekalian dari awal biar besok setelah UTS kan kita ada namanya perhitungan volume kan. Itu nanti bisa langsung ketahuan gitu, volume. Oh ya, kelihatan bagus pondasi. Eh, ada macam-macam ya pondasi ada pondasi batu kali ada ya kita kalau bangunan dua lantai itu bisa juga ya pakai pondasi apa selain batu kali ya apa namanya foot flat misalkan gitu ya. Itu boleh-boleh aja sih sebenarnya ya kita eh, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing aja jadi nggak ada ketentuan karena kita kan bukan gambar struktur tapi latihan bikin modelingnya kan modeling bikin jadi ya lakukan aja bisa
boleh-boleh aja gitu. Silahkan. Oke, bagus, Mas Dendi. Ada kendala apa nih untuk sampai ke progres ini? Ada kesulitan apa nih, Mas Dendi? Paling ngatur-ngatur kayak dindingnya, lantainya gitu sih, Pak. Oh iya Ketinggian iya gitu, iya, ya, gitu. betul betul betul. Iya, seleksi untuk mengatur objeknya ya. Memang memang kalau di Revit itu tidak seperti di SketchUp yang kita edit satu persatu secara manual dengan garis-garis gitu. Enggak. Tapi kita kalau di Revit itu angkanya kita rubah ya, ketinggian, jadi parameter ya. Makanya kalau disebut software parametrik itu ya betul, Revit itu parameter, merubah parameter. Oke, bagus Mas. Kalau boleh tahu Mas Dendi ini dalam 1 minggu ini mau buka Revit atau ngerjain ini berapa lama ya? Nggak lama Mengalokasikan sih. waktunya. Gak lama? Oh ya, Paling udah, 2 2 jam lah oh ya, tiap hari 2 jam gitu atau tiap minggu berapa hari gitu? tiap minggu gitu. Oh, seminggu dialokasikan ini di hari tertentu gitu ya sama kayak Mas Rafa tadi ya. Ya, Oke, 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 baik, baik. Terima kasih Mas, Mas Dendi. Boleh coba di top share untuk presentasinya ya. Terima kasih Mas Dendi nih. sama-sama, Oke, Pak. oke, baik teman-teman. Kalau saya amati dari 4 orang yang sudah menunjukkan progresnya, kalau saya amati itu ternyata teman-teman mengalokasikan waktunya untuk mengerjakan Revit itu progresnya lebih baik ya, lebih lebih terlihat. Jadi kalau saya amati tadi Mas Dendi, Mas Rafa, tadi kalau saya tanya eh, mengalokasikan waktunya berapa lama itu mungkin nggak banyak, tapi sering ya, tapi konsisten. Nah, gitu. Nah, jadi ternyata kayaknya itu kuncinya itu bukan di seberapa lama buka Revitnya, tapi konsistensinya untuk menyediakan waktu untuk belajar Revit. Ya, bahkan kayaknya kan nggak tiap hari buka Revit aja bisa gitu. Apalagi kalau kemudian eh, konsisten di apa namanya lebih sering gitu ya, itu akan lebih lebih baik lagi ya. Karena apa teman-teman? Karena eh, yang kita tahu juga BIM itu kan sekarang sudah jadi prasyarat wajib ya bagi mereka yang ingin bekerja di dunia konstruksi, dunia AEC ya, Architecture, Engineering, and Construction yang tersertifikasi apa namanya BIM itu wajib harus bisa. Itu kalau teman-teman tertarik itu salarinya bisa sampai 2 digit. Jadi ada BIM modeler, BIM engineer sama BIM manager. Itu sangat sangat menggiurkan. Itu kalau di negara-negara maju itu sudah jadi primadona tuh, untuk bisa menguasai software BIM. Ya, kita kan masih negara berkembang ya, masih belum banyak dibicarakan. Ya. Kita tuh memang naturalnya itu terlambat. Nggak apa-apa. Makanya dipersiapkan aja dari sekarang. Oke, ini saya mau coba tunjukkan untuk apa namanya contoh atau mungkin ini gambaran aja barangkali kalau teman-teman kebingungan progres apa ya yang mau dikerjakan ya setelah ini gitu. Ini saya coba tunjukkan seandainya teman-teman mau mengerjakan potongan itu teman-teman bisa menambahkan informasi ini. Nah, ini yang saya share sudah muncul di Oke, ini sudah muncul belum ya teman-teman ya?
Saya buka Revit ini. Revit ini kebetulan gambar apa namanya, gambar yang ganjil ya, acuan ganjil. Saya mau coba tunjukkan seandainya teman-teman sudah selesai produknya atau mau menampilkan ke dalam apa namanya kop, informasi apa yang bisa kita masukkan. Misalnya ini ya, ini misalnya ini saya sudah selesai ya modelingnya, ini saya sudah bikin strukturnya, saya sudah bikin, misalnya ini saya review ini saya sudah pasti coba-coba, ini saya belum selesai tapi saya sudah coba bikin bikin apa namanya rangka atap, belum selesai sih, baru rangka atap baja ringan gitu. Tapi kalau dari potongan sudah bisa sangat membantu sekali ya, jadi sudah bisa terlihat rangka atapnya. Nah, meskipun secara 3D itu belum selesai ya. Nah, tapi kalau secara potongan sudah bisa sangat membantu sekali seperti ini. Em, sudah saya coba juga bikin fondasi. Ini saya ngikutin tutorial yang dibagikan di WhatsApp itu. Jadi saya juga sambil belajar juga. Intinya itu eh, pakai structure terus beam. Nah, beam terus itu tinggal dibikin profilnya, profilnya nanti tinggal dibuat jadi fondasi. Terus bisa jadi 3D kayak gitu. Ya, mungkin sama kayak teman-teman yang teman-teman buat. Nah, ini misalkan saya mau memasukkan gambar potongan ini ke dalam eh, apa namanya kop ya, teman-teman misalkan. Ini, nah, ini kemudian kita bisa menambahkan informasi-informasi seperti ketinggian, elevasi, elevasi lantai, kemudian nama material itu juga kita bisa masukkan ya. Yang di sini nih annotate nih. Nah, di sini annotate itu isinya semua tentang legenda, isinya tentang dimensi, legenda, elevasi, material dan sebagainya. Misalnya saya mau nanti elevasi, elevasi, spot elevation, ya, kita bisa masukkan -20. Ini sesuai dengan lantai yang sudah kita buat, ketinggian lantainya ya. Jadi kita teman-teman eh, otomatis langsung muncul, nggak perlu kita tulis manual. Spot elevation ini di sini juga nol. Ini tapi jadi kurang pas, nol. Ini ya, ini terus oh iya, sailing juga belum saya buat sailing. Jadi kalau misalkan sudah bikin sailing, tinggal kita atur apa informasikan ketinggian sailing. Kalau ini terlalu besar untuk ukuran apa namanya ikonnya, kita bisa atur di sini. Ini ya, ini bisa text size-nya ini kan 2,4 mm, bisa diperkecil misalkan 1 gitu. Jadi text size-nya jadi lebih kecil. Memang tapi saran saya di duplicate dulu sih, jangan jangan langsung ya. Jadi biar kita punya ya seperti biasa ya, di Revit itu duplicate itu memang wajib dilakukan sebelum kita ngedit-ngedit. Jadi biar bawaan aslinya dari Revit nggak berubah. Terus misalkan jenis-jenis untuk penunjuk apa namanya tadi, informasinya itu juga bisa kita rubah. M spot elevation simbolnya ini juga bisa kita rubah. Misalkan non gitu ya. Nah ini kan jadi nggak ada lingkaran. Mungkin lebih simple. Terus misalkan dari text size-nya malah kurang besar. Tapi
Ya, terus oh iya, terus juga ini di misalkan di gambar potongan ini saya pengen nambahin hedge Pak, tapi saya belum bikin objeknya gitu kan. Teman-teman sebenarnya juga bisa nambahin informasi, misalnya kasusnya di sini di potongan ini harusnya kan ada pasir ya, ada pasir ini nanti kita kasih material tag, ini namanya material tag. Nah, ini namanya apa sih? Misalkan ini kan masih ada tanda tanya nih, itu bisa kita informasikan nanti namanya apa. Klik aja. Misalnya itu adalah batu kali gitu ya, batu kali. Terus kalau misalkan teksnya terlalu besar, ya, jadi bisa nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi harus digeser. Itu dikasih informasi lagi yang lain, misalnya teks cast in place config. Harusnya kan itu slough ya misalnya. Itu kita tak kita jadi slough. Oh bisa dia juga. Itu teman-teman ya di detailkan informasi informasi untuk material. Tinggal nanti dirapikan aja ini letaknya di mana biar kebaca. Nah, oke, ini semua bisa di material tag, bisa di semua bisa ditampilkan. Misalnya ini di nama dinding batu bata. Terus ya, aku pengen memperkecil ukuran tulisannya ini biar tanda ya. Kok nggak ada di sini ya, cuma ada ini. Em, Oke, kalau kita lewati aja nggak apa-apa. Terus saya mau coba tunjukkan teman-teman namanya itu region. Ini juga salah satu tips trik dalam menambahkan informasi yang ada di potongan. Jadi menambahkan hedge, menambahkan arsiran yang sifatnya itu tempelan aja. Jadi dia bukan bukan apa namanya, bukan objek tiga dimensi yang terpotong, tapi dia itu arsiran tambahan aja. Misalkan gini, di sini di gambar potongan ini belum ada eh, pasir ya, yang biasanya di sini ada lurus-lurus itu garis-garis vertikal gitu. Ini kan bisa saya tambahkan di sini dengan menggunakan region ini. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin saya coba tunjukkan referensi gambar potongan dulu biar bisa dapat gambaran potongan. Nah ini ya, eh, bentar. Mungkin biar saya share ke Zoom juga. Jadi ini adalah kelihatan nggak? Oke, ini coba saya share screen. Saya coba. Nah ini ya. Jadi maksud saya gini. Jadi ini di Revit tadi kan kita belum punya ini ya, yang saya kasih warna merah ini. Apa itu istilahnya? Gambar arsiran tanah, apa arsiran pasir atau apa itu namanya ya. Nah itu yang mau kita coba tambahkan di Revit gitu. Kan itu bukan bagian dari floor kan. Kemarin kan floor itu kan cuma di bagian atasnya aja tuh. Nah ini mau kita bikin di bagian bawahnya kan, kalau mau kepotong kelihatan aja kan harus objek 3D gitu kan. Padahal kan ini banyak sekali yang jadi bisa juga pakai cara yang lain, pakainya tadi Revit kan. Caranya ini coba tadi kita kembali ke Revit, pakai namanya region ini teman-teman. Namanya region. Region. Terus kita bikin garis, ya ceritanya kita mau bikin arsiran pasir apa arsiran tanah, tempat untuk arsiran tanah.
Ya, misalnya gini tadi kayak yang dicontoh tadi. Misalnya gini. Ini contoh aja ya. Beberapa. Nah, ya, ini kan sudah tertutup garisnya, ini sudah bisa di oke gitu kan. Tapi ketika kita perlu pilih field regionnya dulu, mau ada pilihannya ada crosshatch, ada crosshatch itu berarti dia seperti apa? Crosshatch itu coba kita coba klik crosshatch itu berarti dia silang-silang garisnya seperti. Nah, tapi kalau kita pilih diagonal down, garisnya miring-miring gitu. Miring. Kalau diagonal up, miring-miringnya gini. Kita cari yang vertikal, vertikal. Nah, ini kan arsiran untuk di gambar-gambar potongan kan sering dipakai. Apa ya, untuk apa ini? Arsiran tanah atau apa ini? Nah, tapi ini kita bisa edit. Ini kan masih terlalu renggang nih, Pak, vertikalnya. Gitu kan. Kita edit eh, foreground, fill pattern. Ini kan masih bisa diedit. Kita duplicate dulu aja deh. Jangan lupa ya, vertikal, pin rapat gitu. Terus ini di klik foreground fill patternnya di klik, terus di duplicate kemudian dibuat lebih rapat, misalkan 1 mm juga. Oke, di oke. Nah, ini kan jadi lebih rapat. Kalau seandainya kurang rapat atau malah terlalu rapat ya diedit aja tadi ya. Nah, jaraknya. Itu juga bisa kita lakukan untuk yang sebelahnya. Ini bisa juga di copy aja sih, copy di ini misalkan di sini copy nah, gitu. Tapi kan harus dipas-pasin lagi ya. Ini edit boundary, terus edit lagi dipas-pasin. Misalnya gini, dipas-pasin. Itu teman-teman ini salah satu cara untuk mendetilkan, menambahkan informasi yang ada di gambar potongan. Jadi, eh, tidak harus semuanya itu objek objek 3 dimensi gitu. Kita bisa juga nambahkan informasi secara 2 dimensi. Udah nih kalau udah, oh ini ada yang harus di lines cannot intersect each other. Oh ini belum ditutup, jadi harus. Memang kalau enaknya tuh memang harus ulang aja sih. Jadi itu yang bikin dari nol tuh malah memang lebih enak. Misalkan ini pakai region gitu, terus garis garis. Jadi biar hmm, di itu berapa ya? Ada mungkin sampai tinggal di edit aja, di scroll ke bawah. Oke. Terus jangan lupa dipilih yang vertikal rapat tadi. Oke. Itu teman-teman, mungkin ini kayaknya ukurannya sama, mungkin bisa tak copy. Semoga saja ukurannya sama. Semoga ya, dapat diedit lagi deh. Oke, ini diedit ya.
Bahkan teman-teman juga boleh mencoba ya di grafiknya, silahkan. Kalau ada kendala boleh di. Nah, ada yang masuk kayak gitu ini harus. Harusnya nggak gitu. Yang benar yang mana? Ini. Nah, oke deh, gini deh misalkan. Nah, oke deh, masalah ya. Misalkan gini lah. Teman-teman ini kan sudah terlihat lebih informatif untuk arsiran-arsirannya itu boleh teman-teman buat. Ini tambahin lagi material teksnya misalnya, misalnya ini misalnya itu apa ya? Tafsir. Itu misalnya di inilah pokoknya detailkan ya untuk informasi-informasi materialnya, informasi apa namanya objek-objek. Nah, misalkan kalau ini sudah detail gitu, sudah selesai, teman-teman sudah siap memasukkan ke COP gitu ya. Pertama, saya sarankan teman-teman bikin COP dulu. Kalau udah bikin COP, di sini bisa new sheet, kemudian tiga landscape. Nah, saya mau bikin gambar apa? Bikin gambar potongan gitu kan. Di klik kanan, rename, name-nya potongan. Ini. Nah, terus di gambar potongan tadi ini bisa ditarik gitu ke sini, potongan. Nah, misalnya gini, gitu. Terus saya mau nambahin satu informasi lagi. Informasinya adalah informasi garis potongan atau keyplan. Saya memasukkan keyplan di sini. Caranya gimana? Itu teman-teman bisa gunakan gambar ini, gambar apa namanya, denah. Nah, ini kan gambar denah. Ini kalau gambar denahnya di klik kanan, kemudian duplicate, duplicate aja, duplicate. Terus ini di rename jadi di plan, terus skalanya diperkecil jadi skala 1:200 gitu. Terus ini di right, di terus garis potongannya dinyalakan. Jadi ini mau saya masukkan ke mana tadi, ceritanya itu mau saya masukkan ke sini. Di plan. Ini di edit aja gitu. Ini pakai tanda ini juga bisa di hide sih kayaknya ya. Hilang ya. Nah, iya, jadi ini kan tapi nggak hilang ya. Em, Mungkin cuma tampilan aja di apa namanya di gambar. Mungkin nanti kalau ke plot nggak muncul.
Nah, ini mau saya munculin garis garis apa namanya potongan untuk potongan A. Potongan AA-nya tadi di sebelah mana? Potongan AA-nya itu ada di ini ya. Jadi ini dinyalakan dulu. Ini sudah di plan, di plan, di plan. Nah, ini bukan, ini bukan. Saya 100 dulu biar kelihatan garis potongannya. Nah, ini di height at scales ini di ini diganti jadi misalnya 1.200. Coba. Nah, ini ya sekarang udah ada ya dari sectionnya sekarang udah ada. Jadi ini kalau kita lihat di cop ini sekarang udah kelihatan dari di plan. Jadi biar ada informasi yang jelas atau informasi tambahan untuk gambar potongan yang kalian buat itu memotong bagian mana sih gitu ya. Jadi biar enggak cuma potongan aja tapi ada di plan. Misalkan saya mau mendetailkan bagian tertentu, misalkan ada kamar mandi misalnya yang dipotong ya, terus kamar mandinya mau dikecilkan, itu ya bisa juga. Ini sepertinya bukan potongan AA sih, potongan AA itu sebenarnya posisinya yang keliru. Potongan potongan AA itu berarti yang satu ini, bukan yang ini ya di garisnya. Ini potongan AA. Ini yang dimunculkan, ini yang dibuat 1.200, yang ini dihilangkan aja 1.100. Nah, ini ketika saya rubah jadi 1.200, ini yang muncul gitu. Itu teman-teman ya, ini silahkan dicoba, dibuat, dikembangkan untuk gambar-gambar yang untuk potongan. Kalau misalkan potongan 1.100 terlalu kecil ya dibuat 1.50 tuh. Kayaknya cukup ya. Cukup sih sebenarnya tinggal nanti ngatur ngatur untuk apa namanya ini apa namanya dimensi, notasi itu diatur lagi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya jumlah halaman untuk UTS tidak dibatasi. Jadi kalau bisa dimaksimalkan. Kan kalau di UTS itu saya berikan ketentuan skalanya antara 150 atau 1.100. Jadi silahkan dipakai antara dua itu dibuat yang sebaik-baiknya gitu. Ini diatur di ditambahin dimensi, tambahin kalau dimensinya nggak pas yang ada di sini ya tambahin tadi ini belum belum presisi ya. Harusnya ini ada lagi lihatnya di sini. Gridnya mungkin nggak sih? Oh iya, harusnya ini gridnya kan muncul kan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Saya ini menambahkan informasi untuk apa informasi-informasi kelengkapan di gambar potongan. Gampang ya ini sebenarnya nggak begitu rumit, cuman annotate aja tapi ya. Ini harusnya nggak bisa digerakkan, ini harusnya bisa. Harusnya ini terkunci gitu loh. Cuman saya
Pada intinya gitu teman-teman ya, ini tinggal merapikan aja sih, tinggal menambahkan informasi-informasi. Misalkan ini nggak dinyalakan pun ya nggak masalah. Apalagi ya. Em, untuk untuk arsiran ya, untuk arsiran di gambar potongan itu sebaiknya dimunculkan juga. Jadi biar kelihatan mana yang dinding, mana yang prasram gitu ya. Dan sebagainya. Itu aja sih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang kebingungan silahkan ditanyakan. Jadi silahkan. Untuk referensi rangka atapnya belum belum bisa saya tunjukkan secara lengkap, tapi kurang lebih itu teman-teman bisa membuat rangka atap baja ringan gitu ya. Ini kan seperti ini baja ringan. Jadi kalau yang teman-teman yang saya pelajari itu teman-teman bisa menggunakan ini apa namanya, structure terus truss. Misalnya gini caranya ya, secara umum aja. Bahkan saya coba buat eh, rangka atapnya ya misalnya. Kita harus memasukkan dulu profil profil untuk baja ringannya. Memasukkan profil baja ringannya dulu, baru kemudian memasukkan bentuk rangka atap. Kalau di Revit itu ada profil baja ringan. Profil baja ringannya itu masuknya ke structural, ya, structural framing. Nah, ini yang ini. Nah, ini adalah profil untuk baja ringan. Itu di open aja, open. Mungkin karena saya sudah pernah open, nanti kita tulisnya kedua. Jadi ada berbagai macam ukuran, pilih yang paling atas saja. Nanti namanya C140. Oke, udah. Oh ya, udah. Oke, ya. Nah, terus em, saya mau bikin rangka atapnya atau kuda-kudanya itu di sini, keras. Nah, yang perlu dipersiapkan itu biasanya reference plane. Jadi kita mau bikin di mana gitu, ditaruh tempatkan di mana gitu kan. Misalnya di atas ini di bagian atas. Jadi kita persiapkan aja namanya reference plane. Misalnya dari gambar atap kuda ini. Ini tadi sudah saya bikin deh. Reference plane-nya banyak banget. Buat contoh aja ini namanya saya kasih nama kuda kuda aku gitu. Nah, udah ini ya. Jadi nanti saya bikin reference apa bikin bikin apa namanya atapnya di kuda satu di sini ya. Juga masih kosong kan di sini. Kita bikin di sini. Oke, terus langsung aja coba kita bikin ya. Ini trust, trust. Ini kita klik. Nah, di sini kan langsung muncul ada namanya eh, polanya ya. Ini teman-teman bisa pilih load family aja di sini. Terus masuknya ke structural class, structural class. Nah, di sini kan ada banyak sekali pola-pola untuk rangka atap. Nah, kebetulan yang ada di Revit itu rangka-rangkanya itu truss ya, bukan kayu ya. Jadi kalau kayu itu dia lebih spesifik lagi, dia beda nggak kayak gitu. Nah, misalnya aja yang paling mendekati rangka atap untuk rumah misalnya, misalnya ini atau ini ya, boleh.
gitu ya. Kalau udah terus dipilih aja di open. Nah udah, terus kalau udah kita pakai profil yang ini dulu, yang apa nama, itu deh kita langsung buat aja jadinya kayak gini. Misalnya kita buat, misalkan gitu. Nah ini kan jadinya kayak gini teman-teman. Di gambar yang reference plane tadi yang sudah saya siapkan tadi. Ini kan masih terlalu tebal nih, dan ini kan profilnya belum berjaringan. Kita tinggal merubah profil. Kalau ini kan profilnya masih apa nih, masih beton ya. Beton apa apa sih ini kayak ya beton ya. Jadi kita add di type aja. Nah, di type, set framing type-nya ini kita pilih yang tadi yang eh, berjaringan atau C140 tadi kan masih C140. Karena saya kebetulan udah bikin profil berjaringan maka muncul berjaringan. Jadi kalau C140 ini seperti apa coba kita buka aja. C140 C140 semua profilnya, semua structural framing type-nya kita rubah, kita apply terus nanti kan jadinya nih, jadinya profilnya otomatis sudah langsung berubah ya, sudah langsung ke berjaringan. Mungkin teman-teman kelihatan nggak ya di layar ini kan kayak warna. Nah ini deh ya, lihat. Nah, ini kan sudah terlihat jaringan dari gambar ini deh. Nah, ini deh. Ini kan sudah kelihatannya. Ini kan sebenarnya tinggal nanti mengatur dimasukkan eh, ke rangka ke atapnya gitu. Atap ini kok masih belum teratur, ini ada yang belum nyambung dan sebagainya. Itu tinggal kita atur aja, diedit aja. Caranya itu di misalkan tambah depan ini deh. Nah, ini kan bisa kita lihat nih. Bisa kita atur. Kita perlu select select apa namanya? eh objeknya. Memang ini selectnya itu agak susah ya. Kalau saya akhirnya menemukan cara yang mudah itu pakai tab baru memilih itu ternyata pakai tab. Kalau gitu kan gampang ya. Jadi kalau dipilih tab itu jadi kalau kita misalkan ini ya mau saya kita arahkan ke sini ke tab itu ternyata dia membantu memilihkan. Itu ternyata tips yang sebaiknya teman-teman tahu. Nah, itu cara ngeditnya gimana? Ini kita pilih objeknya, kalau udah berhasil, ini ada tanda kayak pin gitu. Ini di unpin aja. Nah, unpin jadi artinya kita bisa edit. Kita bisa gerakkan ke atas. Ya, bisa kita ini yang kita gerakkan ke atas ini ya, apa namanya? Tanda segitiganya ini. Biar bisa atas. Ini juga digerakkan ke bawah segitiganya. Itu. Nah, proses itu teman-teman lakukan ke semua semua ini apa namanya? Istilahnya apa? Rangkanya. Pak, kalau misalkan ini mau saya rubah miring-miringnya gimana? Ya boleh-boleh aja. Kamu bisa rubah miring-miringnya. Titik, titiknya ini kamu geser aja. Ya, bisa ya kamu rubah. Misalkan miringnya lo kurang miring atau yang harusnya yang lurus ini kamu maunya saya buat miring, Pak. Boleh ya. Itu caranya gitu, teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan untuk proses di ini ya di apa namanya membuat struktur atap. Hanya kemudian yang belum saya lakukan berikutnya adalah membuat yang miring. Karena kan ini baru yang bagian dalam. Saya belum bikin yang jurai atau apa sih. Tapi nanti saya tunjukkan ya, maksud saya. Karena bentuk atapnya kan limasan seperti ini ya. Jadi mau saya
Jadi kan masih masih belum bikin yang bagian yang miring, baru bagian yang lurus-lurus, belum yang miring ini belum. Itu nanti sepertinya prinsipnya sama, cuman eh, prosesnya agak berbeda di karena kan cuma kayak setengah kuda-kuda gitu. Tapi kurang lebih juga sama. Kita bikin pilih profil baja ringannya, pilih pattern trustnya yang seperti apa. Mungkin kayaknya bakal pilih patternnya itu mungkin yang mungkin yang ini ya. Mana ya? Nanti juga saya pelajari lagi. Oke, kalau ada teman-teman yang sudah pernah coba-coba juga boleh sharing barangkali. Itu ini jadi masih kurang yang bagian miring aja. Terus tapi sama bikin apa namanya eh, reng usuk apa namanya tempatnya meletakkan atap gitu. Gitu. Biar nanti waktu setelah UTS sudah tinggal hitung material kan volume udah langsung ketahuan. Tapi kalau untuk target UTS potongan kan nggak kelihatan kan udah selesai. Coba saya tunjukkan referensi rangka atap bajaringan deh biar biar tahu ya. Nah, yang mau saya maksud itu seperti ini teman-teman. Ini kelihatan nggak? Ya, coba saya share dulu. Ini ya. Yang belum saya buat itu bagian miring ini. Jadi ada ya, hmm, dan ada kayak setengah kuda-kuda juga ya. Oke, sambil nanti kalau ada tutorial-tutorial nanti kita bagikan deh. Kemarin di WhatsApp sebenarnya juga udah ada ya. Tapi kayaknya belum bahas yang bagian yang miring ini. Nanti yang bagian yang apa, empat miring apa yang utuh, kuda-kuda utuh ya. Itu teman-teman. Jadi itu sih yang nanti ke depan kita coba buat. Eh, Terus kalau untuk fondasi, fondasi saya kira teman-teman tadi bisa lihat. Paling mudah itu memang tadi pakai apa namanya BIM, terus kemudian bikin profilnya. Profilnya nanti di mungkin mungkin minggu depan deh. Mungkin itu teman-teman, saya kira untuk BIM, untuk apa namanya, silahkan dilanjutkan untuk UTS-nya, dimaksimalkan, dilengkapi lagi gitu untuk gambarnya. Ya. Kebetulan saya belum bikin yang untuk yang genap nih, jadi saya belum dapat referensi rangka atasnya. Mungkin kita beda. Oke, itu teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Oke, kalau nggak ada mungkin saya tutup teman-teman untuk eh, perkuliahan pada minggu kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga persiapannya lancar semua untuk apa namanya PS ya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, maksimal dan bisa menguasai BIM, bisa dipraktekkan di dunia kerja untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.